Dari selanjutnya yaitu tentang diferensial. Coba perhatikan definisi 1.6. Itu sama halnya dengan yang tadi ya. Kalau tadi itu adalah kita mengestimasi perubahan f dengan menggunakan turunan berarah gitu ya. Nah, sekarang kita akan mengestimasi perubahan f dengan menggunakan turunan total. Nah, turunan total itu apa? Turunan total itu rumusnya di 1.16. Coba perhatikan dulu sebelum ke 1.16. Awalnya kita punya suatu titik. Misalnya titiknya di sini. Yaitu kita berada di sini. Kemudian kita pindah ke sana. Nah, perpindahannya ini menjadi untuk x-nya bergeser sejauh dx gitu ya. Kemudian y-nya bergeser sejauh dy. Kayak gini. Nah, berarti dari titik ini ke titik situ nanti kita bisa mengestimasi perubahan si f-nya. Perubahan f-nya gimana? Ya dari sini. Rumusnya. Itu apa maksudnya? Maksudnya di situ df itu sama ya tadi fx ini berarti pada titik P0 dx ini ditambah dengan fy pada titik P0 dy kayak gini. Ini estimasi perubahannya. Ini disebut sebagai diferensial total gitu ya. Nah, contohnya di sini contoh 1.7. Coba perhatikan contoh 1.7. Ini ada seorang desainer gitu ya, kontraktor lah katakanlah gitu ya, disuruh membuat suatu bangun apa misalnya tangki air atau apa gitu ya. Dimintanya bentuknya silinder. Nah, ukuran yang diminta itu adalah silinder atau tabung dengan jari-jari 1 dan tingginya 5. Nah, ternyata setelah jadi jari-jari sama tingginya itu tidak sesuai dengan yang diminta. Jari-jarinya itu berubah atau lebih besar, bertambahnya 0,03 dan tingginya menyusut yaitu dikurangi 0,1. Nah, otomatis tadi dari rancangan silinder yang pertama tadi harapannya kan volumenya sesuai dengan ukuran ini kan. Karena adanya perubahan ini berarti nanti volume juga akan berubah. Nah, di sini kita disuruh mengestimasi berapa perubahan volume silinder akibat adanya perubahan dari ukuran yang dirancang di awal tadi. Nah, ketika kita punya soal seperti ini, kita harus bisa menerjemahkan soal ini. Nah, biasanya kita itu kelemahannya susah untuk membaca soal, apa yang dimau soal itu. Nah, berarti kita harus benar-benar paham nih, apa sih sebenarnya soal ini. Awalnya ada sebuah silinder yang pengen dibuat itu ya. Silinder harapannya dengan tinggi tertentu ya. Berarti harapannya tadi tingginya, harapan awal itu kan jangan X0 lah ya. Harapan awal itu kita pengen jari-jarinya R0 awal itu pengennya berapa di sini? 1. Kemudian tingginya maunya berapa? 5. Nah, kalau dari silinder ini kita punya tingginya kan ke arah sini. Tinggi di sini. Ini saya notasikan H gitu ya. Kemudian nanti ada jari-jari di sini. Ini ada R-nya gitu. Nah, ternyata setelah jadi R-nya ini geser. DR-nya berubah sejauh plus 0,03 dan H-nya juga geser menjadi terkurangi 0,1 kayak gitu. Nah, sekarang kita disuruh mengestimasi volume. Kira-kira gimana? Volume silinder sendiri itu rumusnya apa? Kalau kita punya silinder kayak gini.
R kuadrat T. Pi R kuadrat, T di sini si H kan? Kayak gini. Nah, berarti tadi kita sudah tahu bahwa R sama H geser kayak gini. Sekarang saya disuruh mencari perubahan V akibat adanya pergeseran ini. Berarti saya harus menghitung apa? Mengikuti rumus ini kan? Apa coba? F di sini berarti dia si V yang ada di sini. Berarti apa ini? Harusnya variabelnya ada berapa ini? Yang V. Ada dua. Siapa? R sama H. R sama H. Berarti ini nanti coba perhatikan sebelum ke situ, ini Fx tadi sama saja dengan apa? F per 2x kan? Iya. Nah, berarti sekarang F di sini si V, X-nya si R, Y-nya si H. Berarti kita nanti di sini butuh apa? Do V per 2R dikalikan dr ditambah dengan do V per do H dikalikan dH. Kayak gitu kan? Nah, tapi di sini pada titik P0. Nah, P0-nya di sini berarti kita punya siapa? R0, H0. Berarti siapa di sini P0-nya? 1,5. Kayak gitu kan? Nah, berarti ini nanti diminta pada titik P0, di sini pada titik P0. Kayak gitu. Nah, berarti dari sini kita punya apa? Do V per do R. V-nya ini. Berarti apa turunannya? Ini diturunkan terhadap R berapa? 2pi H. 2pi R kuadrat lo ya. R-nya tetap masuk kan? Gini kan? Pada titik P0 dikalikan dengan dr ditambah turunan terhadap A-nya apa itu? PR kuadrat. Ya, PR kuadrat pada titik P0 dikalikan dh. Nah, sekarang kita masukkan nilainya satu-satu. Berarti kita punya apa? 2pi, R-nya 1, H-nya 5. DR-nya berapa? 0,03. Ya, 0,03. Ditambah dengan pi, R yang pertama 1 kuadrat, DH-nya berapa? 0,1. Oke, ini menjadi berapa? Ini 10 geser ke situ berarti 0,3 pi ya. 0,3. Dikurangi dengan 0,1 pi. Sama dengan berapa ini? 0,2 pi. Nah, berarti dari sini bisa kita simpulkan bahwa jadi perubahan volume akibat adanya perubahan jari-jari dan tinggi adalah 0,2 pi. Seperti itu. Oke, sampai situ ada yang mau ditanyakan? Perlu ada satuan nggak, Bu? Perlu. Berarti apa? Satuan volumenya. Sentimeter kubik Oke. berarti. Gitu. Ya. Ibu mau tanya, Ya, gimana Alifa? itu berarti DR sama DH itu udah diketahui dari soal ya, Bu? Ya, di sini sudah diketahui. Nih. Kalau di sini ya, tapi nanti kalau di soal lain ya nggak tahu, tergantung soalnya kayak gimana ya. Nah, gitu ya, Bu. Ya, Kasih, Bu. ya sama-sama. Ada lagi? Bu, Ya, mau tanya Bu, gimana Ahmad?
Itu kan menanyakan perubahan volume ya. Ya, Misalkan nanti gini gimana ya? Pi dikali R min Pi dikali R min R0 min berapa itu? H0. Min DR kuadrat dikali H min DH. Oke. Kalau pakai rumus gitu sama gak hasilnya? Sama saja. Jadi ini ya idenya. Kita punya V0, kemudian nanti kita punya V akibat perubahan. Misalnya saya tulis V1 gitu kan? Iya. Nah, kemudian nanti dv-nya, idenya V1 min V0 gitu. Iya kayak gitu. Ya nggak masalah. Iya. Ya, Oh sama aja ya. ya. Coba Oke dites. makasih Bu. Coba dites nanti tunjukkan ke saya ya, tugas Saifullah ya. Iya Bu, insya Allah, Bu. Harusnya sama saja, soalnya konsepnya nggak ini kan. Tapi hati-hati nanti ketika memasukkan ini V0-nya, berarti R-nya harus sesuai, V1-nya juga harus sesuai. Iya. Gitu ya. Oke. Dikerjakan ya, nanti tunjukkan ke saya hasilnya. Iya insya Allah ya Bu. Ya.